Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, ilmu diam tanpa huruf dan suara merupakan puncak tertinggi, rahasia terkabulnya segala hajat, dan mencapai makrifat. Apa sesungguhnya manfaat dari ilmu diam? Seperti diketahui, ilmu diam adalah untuk menyatukan semua energi pikiran, energi perasaan, batin dan roh. Energi-energi dari ilmu diam ini kemudian mengarahkannya langsung kepada satu tujuan, di mana dia maksudnya memusatkan intelektual satu ke satu tujuan pusat, yakni kesadaran tunggal ilahiyah. Diam adalah penggalian mental yang intensif, pencarian pengertian yang didukung kehendak tak tertahankan, dan penggabungan energi ke dalam ikatan sangat sederhana. Diam itu ibarat menggabungkan lidi dalam satu ikatan sapu yang kuat dan tak bisa dipatahkan. Juga diibaratkan kumpulan sinar di dalam alam semesta batin menjadi sinar laser kece, namun dapat menembus alam semesta ini. Ilmu diam bisa menjadi sarana rahasia dalam hajat untuk terkabulnya doa. Ilmu diam ini bisa dikatakan sebagai zikir, sehingga bisa menyelaraskan semua indera, emosi, pikiran, bahkan semua proses fisik dan biologis tubuh. Mempelajarinya butuh latihan yang sangat tekun. Zikir diam ini sebagai latar belakang untuk merenungi apa tujuan hidup ini, sehingga fokus dan menahan segala bentuk emosi sangat diperlukan. Makanya perlu untuk melatihnya, misalnya setelah sholat fardu, atau setidaknya usai waktu senggang setiap hari. Maka lakukan zikir diam hingga pada akhirnya, jika sudah mahir, maka akan berlanjut pada kesadaran 24 jam. Ilmu diam merupakan keterampilan yang harus dipraktekkan. Biarpun seseorang sudah punya bakat alamiah, yaitu kelebihan supranatural, atau manusia sakti sekalipun, jika tak dilatih, maka kemampuan akan tumpul. Apa objek dari zikir diam yang sebenarnya? Pertanyaan seperti ini biasa dilontarkan. Meskipun mata memandang di satu titik, namun mata batin masih membayangkan hal lain dalam diam. Mata fisik dan mata batin kita harus menyatu dalam satu objek. Diam adalah makom diri sejak seseorang tak perlu membayangkan hal-hal abstrak, misalnya Tuhan, karena bersalahan dengan ilmu tasawuf. Sebab Tuhan tak dapat terjangkau dengan apapun juga. Apa yang terlihat, apa yang terlintas, terdengar ataupun terasa itu bukan Tuhan. Pahami sifatnya yang sudah PlayStation. Itulah sebabnya perlu mengenal diri sendiri, agar mampu mengenal Tuhan. Jadi ilmu diam selain merupakan kekuatan seseorang untuk menyatukan ke satu titik tujuan, juga sebagai penggalian intensif menuju diri sejati seseorang. Bagaimana mengenal ruh diri sendiri? Sebab ruh ini sebagai pengendali raga, memiliki kekuatan untuk menyatukan diri dengan semua energi yang ada di alam semesta ini. Pada hakikat antara ruh, diri sejati ini dan alam semesta, satu dan manunggal. Ilmu diam akan bisa tercapai bila seseorang mengurangi makan, minum, hubungan intim, dan tak sedikit tidur di malam hari. Di dalam masyarakat Jawa dikenal kegiatan ini untuk mengendalikan indera, pikiran, dan emosi dengan istilah laku tapa brata. Laku ini akan menghasilkan kekuatan intensitas spiritual hingga mencapai derajat manusia yang sangat tinggi, sehingga membedakan manusia dan binatang. Sebab binatang tak mampu menahan keinginan, misalnya bersenggama saat melihat lawan jenisnya, makan saat lapar, minum saat haus, dan tidur saat mengantuk. Binatang mengikuti instingnya saja, tanpa bisa menahan kehendaknya.
Sementara manusia yang hanya menuruti hasrat biologisnya tanpa berkeinginan untuk melatih batinnya, maka levelnya tak jauh berbeda dengan binatang. Makanya ilmu diam harus dikerjakan secara istiqomah, sehingga ia telah menangguhkan kebahagiaan yang sifatnya sementara dan tak abadi. Lalu apa tanda-tanda orang yang telah berhasil dalam diamnya? Jelas hidupnya akan tenang, karena sudah tahu hidupnya yang sejati. Sekarang ia hanya menurut kehendak Tuhannya sebagai inti dari ibadahnya. Hidup yang tenang karena tak terganggu oleh bias pelangi kenyataan yang palsu, berubah-ubah sementara. Lalu hatinya sabar dan ikhlas, tak lagi mementingkan diri sendiri, namun mengutamakan hal yang lain, masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Mata batinnya sangat tajam untuk melihat tanda-tanda ilham dalam tubuhnya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.